Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang biografi Al-Farabi. Bahwa nama lengkapnya Abu Nair Muhammad ibnu Tarhan ibnu Uzlak Al-Farabi. Di kalangan orang-orang Latin, Al-Farabi lebih dikenal dengan Abu Nair atau Abu Nasr. Beliau lahir di Wasit, distrik Farab, yang sekarang dikenal dengan nama kota Attar, yakni berada di Turkistan. Bahwa beliau lahir pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Ayahnya seorang jenderal berkebangsaan Persia dan ibunya berkebangsaan Turki. Pada waktu mudanya, Al-Farabi pernah belajar bahasa dan sastra Arab yang berada di Baghdad kepada Abu Bakar As-Sarraj, dan logika serta filsafat kepada Abu Busr Matius ibnu Yunus, yakni seorang Kristen Nestorian, dan juga banyak menerjemahkan filsafat Yunani, dan kepada Yohana ibnu Hailam, di mana kemampuan beliau pindah ke Haran, pusat kebudayaan Yunani yang berada di Asia Kecil, dan juga beliau berguru kepada Yohana ibnu Jilad. Akan tetapi tidak berapa lama beliau kembali ke kota Baghdad untuk memperdalam ilmu filsafat. Beliau menetap di kota ini selama 20 tahun. Dan di Baghdad, ia juga menulis dan membuat ulasan terhadap buku-buku filsafat Yunani dan mengajar. Di antara muridnya yang terkenal adalah Yahya ibnu Adi, filosof Kristen. Pada tahun 330 Hijriah atau 945 Masehi, beliau pindah ke Damaskus dan berkenalan dengan Saif ad-Daulah, Sultan dinasti Hamdan di Aleppo. Sultan memberinya kedudukan sebagai seorang ulama istana dengan tunjangan yang besar sekali. Akan tetapi Al-Farabi lebih memilih hidup sederhana atau zuhud dan tidak tertarik dengan kekayaan dan kemewahan. Beliau hanya memerlukan 4 dirham saja sehari untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal-hal yang menggembirakannya di tempat yang baru ini, Al-Farabi bertemu dengan para sastrawan, penyair, ahli bahasa, ahli fikih, dan kaum cendekiawan lainnya. Konon kegemaran membaca dan menulisnya sering dilakukannya di bawah sinar lampu penjaga malam. Adapun sisa tunjangan jabatan yang diterimanya dibagi-bagikan kepada fakir miskin dan amal sosial di Aleppo dan Damaskus. Lebih kurang 10 tahun Al-Farabi di 2 kota ini keadaannya semakin memburuk, sehingga Saif ad-Daulah menyerbu kota Damaskus yang kemudian dapat dikuasai. Dalam penyerbuan ini Al-Farabi diikutsertakan dan meninggal di Damaskus pada tahun 339 Hijriah atau tahun 950 Masehi.
dan tepatnya pada bulan Desember dalam usia 80 tahun. Dan Al-Farabi yang dikenal sebagai filosof muslim terbesar yang memiliki keahlian dalam bidang keilmuan dan memandang filsafat secara utuh dan menyeluruh serta mengupasnya dengan sempurna. Sehingga filosof yang datang sesudahnya seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusdi banyak mengambil dan mengupas sistem filsafatnya. Pandangannya tentang filsafat tersebut dengan usahanya mengakhiri kontradiksi antara pemikiran Plato dengan Aristoteles lewat risalahnya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Ibnu Sina telah membaca 40 kali buku metafisika karangan Aristoteles. Bahkan hampir seluruh isi buku dihafalnya, tetapi belum dipahaminya. Barulah Ibnu Sina memahami benar filsafat Aristoteles setelah membaca buku Al-Farabi. Demikianlah kisah tentang biografi Al-Farabi.